So di sini Yan Bing menghindari intel tersebut dan berusaha menangkap Hanzo yang mencoba kabur dari sana. Singkat cerita, setelah Yan Bing berhasil menangkap Hanzo, dia merasa Hanzo bukanlah orang yang jahat. Dia hanya berada di jalan yang salah karena ulah kerajaan para atasannya. Selanjutnya diperlihatkan si Intel yang ternyata sudah ditangkap oleh bosnya Hanzo. Di sini dia lagi-lagi disuntikan obat buatan kelompok kerajaan yang dapat membuat tubuh manusia sembuh dari luka dengan cepat. Namun obat itu mengurangi umur mereka sebagai gantinya. Dengan kata lain, semakin banyak luka yang diderita akan membuat orang yang disuntik menjadi lebih cepat menua. Ternyata, selama ini si Intel berniat untuk menyelamatkan warga desa Mingjin dan melihat kesempatan itu saat bertemu dengan Yan Bing. Mbak-mbak itu lalu menanyakan keberadaan warga desa lainnya yang masih tersisa. Namun di sini Mas Intel tidak mau memberitahukannya, sampai akhirnya Yan Bing sampai di tempat itu dan menyelamatkannya dari sana. Karena telah menerima banyak tusukan, setelah diselamatkan oleh Yan Bing, si Intel itu sudah berubah menjadi kakek-kakek dan tidak akan bertahan lama. So di sini dia meminta Yan Bing untuk membawanya ke suatu tempat sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa. Ternyata Yan Bing diminta untuk mengantarkannya ke gua di mana Xialing sebelumnya disembuhkan. Dia lalu memanggil para penghuni gua itu untuk keluar yang ternyata adalah warga desa Mingjin yang berhasil melarikan diri dari desa dan bersembunyi di sana sampai sekarang. Ternyata Yan Bing menyadari kalau warga yang menempati desa Mingjin saat ini bukanlah penduduk asli wilayah Roh, melainkan orang-orang yang sengaja diculik dari dunia manusia dan ditempatkan di sana untuk dijadikan kelinci percobaan. Di sini si Intel itu menceritakan kejadian yang sesungguhnya terjadi di desa Mingjin, di mana semua berawal dari 5 tahun yang lalu. Saat itu desa Mingjin masih menjadi tanah suci Agus Ponari, tempat orang-orang mencari kesembuhan. Dari sekian banyak pasien yang mengharapkan mukjizat dari Ponari, si Intel itu bernama Jing Xuan yang ternyata juga salah satu dari keturunan leluhur desa itu bersama saudara-saudaranya. Lalu suatu malam, muncul seseorang di perbatasan dengan kondisi sekarat dan memiliki banyak sekali luka di tubuhnya. Di sini Jing Xuan meminta ketua RT setempat untuk membolehkan orang itu disembuhkan via pohon bodhi milik desa itu. Awalnya ketua RT sempat ragu karena menurut aturan leluhur mereka yang sudah dijalankan dari ribuan tahun yang lalu, setiap orang yang akan disembuhkan harus dihapus ingatannya sebelum dan sesudah disembuhkan. Selanjutnya tinggal pohon bodhi yang menentukan apakah orang tersebut layak disembuhkan atau tidak dinilai dari amplopnya. Namun karena melihat kondisi orang itu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti ritual desa, ketua RT akhirnya setuju untuk langsung membawanya ke bawah pohon bodhi untuk disembuhkan. Dan di sini pohon bodhi pun tidak melakukan penolakan, sehingga proses penyembuhannya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, setelah tersadar, orang itu lalu berterima kasih kepada ketua RT dan memperkenalkan dirinya sebagai Nan Yufu, jenderal pasukan Zirah Roh yang terluka saat mencoba untuk menyerang penjahat. Saat itu dia mendengar kalau desa Mingjin dapat menyembuhkan penyakit apapun. Oleh karena itu dia berusaha berjalan untuk memasuki desa. Di sini ketua RT sempat heran karena menurutnya tidak ada orang luar yang mengetahui apapun yang terjadi di desa, karena ingatan mereka selalu dihapus sebelum meninggalkan tempat itu. Singkatnya, setelah beberapa hari bermeditasi, Nan Yufu akhirnya pulih 100% dan diperbolehkan meninggalkan desa. Mereka akhirnya mengadakan ritual perpisahan dengan meminta Jing Xuan untuk menghapus ingatan Nan Yufu. Awalnya semua tampak berjalan seperti biasa. Jing Xuan dan saudaranya lalu mengantar Nan Yufu sampai ke perbatasan desa. Namun di sini Jing Xuan meminta saudaranya untuk pulang duluan karena dia ingin memainkan lagu perpisahan untuk Nan Yufu. Lalu setelah saudaranya pergi meninggalkannya, barulah momen yang akan mengubah nasib desa Mingjin terjadi.
Ternyata Jingxuan sebelumnya tidak benar-benar menghapus ingatan dari Nan Yufu, karena selama Nan Yufu tinggal di sana, dia selalu menceritakan hal-hal menakjubkan yang ada di luar desa, dan dia berjanji akan menunjukkan dunia luar kepada Jingxuan. Sampai akhirnya Jingxuan termakan omongannya dan pergi meninggalkan desa bersama dengan Nan Yufu untuk melihat dunia luar bersamanya. Namun ternyata tawaran Nan Yufu hanyalah jebakan awal agar dia bisa menguasai desa Mingjin. Karena nggak sampai sehari, dia kembali lagi dengan membawa pasukan zirah rohnya. Di sini karena warga desa itemnya no def atau tidak mempunyai pertahanan sama sekali, akhirnya Nan Yufu dan pasukannya dapat dengan mudah menguasai desa Mingjin. Mereka menjadikan warga desa sebagai kelinci percobaan untuk menguji ramuan buatan mereka dan memanfaatkan kekuatan dari pohon Bodhi untuk menyembuhkan kembali para warga, sehingga mereka bisa menguji ramuannya berulang-ulang kali kepada warga desa. Di sini juga diketahui kalau ternyata adik dari Jingxuan lah yang mencoba untuk mencelakai Xialing dan memancingnya pergi ke dunia roh di awal film. Hal itu dilakukannya karena dia telah disuntikan sebuah ramuan yang dapat mengeluarkan kekuatan pasif dari para inang roh di mana kemampuannya dapat membuatnya menghilang. Namun dengan efek samping dia menjadi lupa ingatan dan akhirnya menuruti semua perintah Nan Yufu. Jadi dia dimanfaatkan untuk menculik manusia dan membawanya ke dunia roh. Singkat cerita, tiba waktunya pohon Bodhi berbuah di mana ini seperti pohon pagoda milik Yan Bing yang mengeluarkan tunas baru setiap beberapa tahun sekali. Namun di pohon Bodhi disebut dengan fenomena buah tertinggi. Buah itu menjelma menjadi roh pelindung berbentuk Sun Gokong yang ternyata tidak diantisipasi oleh pasukan Nan Yufu. Para warga dengan instruksi dari ketua RT setempat langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari sana dan bersembunyi di sebuah gua. Karena penduduk desa Mingjin merasa kalau klan mereka tidak akan bisa mempertahankan wilayahnya, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perlawanan terakhir dengan menyuntikkan ramuan yang mereka curi untuk melawan pasukan zirah roh sendiri. Setidaknya mereka bisa mempertahankan gua itu untuk mereka tempati tanpa harus menjadi budak dari Nan Yufu. Di sini semua warga desa yang tersisa menyuntikkan ramuan itu kecuali Jingxuan. Dia diperintahkan untuk membawa surat rahasia kepada keturunan pemimpin terdahulu desa Mingjin yang berada di dunia manusia. Dengan bantuan Pak Tarno, isi surat itu nantinya hanya bisa dilihat oleh keturunan asli dari ketua klan Mingjin yang telah lama menghilang. Jingxuan juga mengatakan demi menguasai desa Mingjin, Nan Yufu juga membunuh Jenderal Roh Yulin Street yang lama dan mengangkat Jenderal Man sebagai penggantinya yang bertahan sampai sekarang. Berdasarkan kisah itu, Jingxuan yang sudah tidak bisa bertahan meminta tolong kepada Yan Bing untuk menyelamatkan desanya dari tangan Nan Yufu dan mencari keturunan asli dari ketua klan mereka. Karena menurut Jingxuan, selama ini baru Yan Bing lah yang berani menyelidiki tentang pohon Bodhi dan melawan Nan Yufu. Akhirnya setelah Jingxuan bablas, Yan Bing berjanji di hadapan para penduduk asli desa Mingjin yang tersisa untuk menghentikan Nan Yufu dan menemukan keturunan ketua klan mereka di luar sana. Di sisi lain diperlihatkan Xialing yang telah kembali ke desa Mingjin dan membantu untuk merawat anak perempuan yang kondisinya masih belum pulih. Sekilas diperlihatkan di sini surat rahasia yang dibawa Xialing tidak sengaja bersentuhan dengan tangan anak itu dan memunculkan tulisan di dalamnya. Namun belum sempat dia memperhatikan lebih dalam, tiba-tiba Jenderal Man dan Guru Nan datang. Mereka meminta Xialing untuk kembali ke dunia manusia karena menurut Guru Nan, kemungkinan malam nanti akan ada serangan besar oleh kelompok kerajaan dan mereka tidak bisa menjamin keselamatan Xialing. So, karena Xialing belum mengetahui identitas Guru Nan yang sebenarnya, dia hanya menurutinya dan bersiap kembali ke dunia manusia dengan diantar oleh Jenderal Man. Di tengah perjalanannya, mereka berpapasan dengan Yan Bing yang menuju ke desa Mingjin. Di sini lalu diperlihatkan Xialing berpamitan sambil menyerahkan surat rahasia yang dipegangnya kepada Yan Bing. Lalu Yan Bing secara keras juga memintanya untuk tidak kembali lagi ke dunia roh.
Sampai-sampai dia mengatakannya secara khusus kepada roh pelindung Xialing. Sebenarnya di sini sebelumnya Yanbing diberitahu oleh guru Gai kalau roh pelindung Xialing dirantai bukan tanpa alasan. Karena menurut legenda, roh pelindungnya mempunyai dua sisi dan kalau inang rohnya tidak mampu mengendalikan kekuatan roh pelindungnya secara penuh, maka sebaliknya roh pelindungnya yang akan menguasai inang roh tersebut. Intinya akan berbahaya untuk Xialing berada di sekitar dunia roh dengan kekuatannya yang sekarang. Namun berhubung gengsinya yang terlalu besar, Yanbing mengatakannya dengan cara seperti itu dan akhirnya Xialing pergi meninggalkan mereka berdua. Lanjut, karena di sini Jenderal Men masih termakan omongan gurunan tentang Yanbing dan salah paham dengan tujuan Yanbing yang sebenarnya, dia melarangnya untuk memasuki desa Mingjin dan di sisi lain hal itu membuat Yanbing mengira bahwa Jenderal Men sudah mengetahui semua akar permasalahan dan dari awal berada di pihak Nan Yufu. So pertarungan di antara keduanya pun tidak bisa dihindari. Sementara itu di sisi lain, kelompok kerajaan dan pasukan Zirah Roh telah sampai di desa Mingjin dan membumi hanguskan desa tersebut. Guru Nan alias Nan Yufu mulai menjalankan tujuannya yang sebenarnya, yaitu mengambil buah tertinggi dan menghancurkan pohon Bodhi, sama seperti mereka menghancurkan pohon pagoda suci di Raksasa Street. Kembali ke pertarungan antara Jenderal Men dan Yanbing. Di sini mereka menyadari kalau pohon Bodhi sudah mulai dibakar dan mereka berdua langsung menghentikan pertarungan mereka. Lalu dengan panik mereka berdua langsung bergegas menuju desa Mingjin. Begitu sampai di sana, Jenderal Men terkejut melihat kondisi desa yang sudah porak-poranda. Dan di sini Yanbing baru menyadari kalau selama ini Jenderal Men tidak mengetahui tentang rencana dari Nan Yufu. Gak lama berselang, mereka berdua akhirnya bertemu dengan Nan Yufu dan pasukannya. Dengan perasaan emosi bercampur dengan kecewa, Jenderal Men berusaha untuk melawan Nan Yufu. Namun dia tidak bisa berkutik begitu Nan Yufu menunjukkan seorang anak cewek yang dia sandra. Gak pakai Dewi.